ditaruh di kolom chat atau jika nanti mau langsung bisa di sesi akhir ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Alfi. Selanjutnya kita akan ke Bu Umi Hasanah. Ibu Umi nantinya akan memaparkan tentang kerangka dasar kurikulum. Kepada Ibu Umi kami persilahkan. Terima kasih Bu Happy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu ya? Iya, alhamdulillah jelas Bu. Jadi Bapak Ibu dalam mempelajari kurikulum Merdeka ini saya yakin Bapak Ibu awal-awalnya pasti merasa penuh dengan tantangan, penuh dengan pertanyaan seperti itu, sehingga mari kita belajar kurikulum Merdeka ini dengan bahagia seperti itu. Karena tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Alfi bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan bahagia itu akan berdampak jauh lebih bermakna begitu ya, baik Bapak Ibu secara personal maupun dampak pada murid-murid di sekolah seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau yang Bapak Ibu rasakan ketika kita mau belajar tentang kurikulum Merdeka begitu, apa ya kira-kira yang terbersit di benak Bapak Ibu? Saya pengen tahu nih, jangan-jangan ada yang tegang, ada yang takut, ada yang bingung, tapi ada juga yang saya yakin guru-guru di Banyuwangi dan juga di daerah-daerah sudah banyak mendengarkan, sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan atau ruang-ruang berbagi gitu ya, sehingga paling tidak ini sudah memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu seperti itu. Nah, saya ingin tahu nih, tolong dituliskan di kolom chat kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, kira-kira kalau ada kata kurikulum Merdeka, apa yang Bapak Ibu lihatkan? Baik, ini sudah ada beberapa yang menjawab. Scroll dulu ya Bapak Ibu, karena saya berada pada area yang sinyalnya mudah terputus begitu ya. Tadi suara Bu Alfi juga sempat terputus-putus di tempat saya begitu. Jadi mohon maaf jika nanti terputus ya Bu Epi, mohon untuk disampaikan begitu. Siap Bu, ini ada yang menjawab bahagia, ada yang bingung Bu, terus semangat, tantangan untuk melakukan perubahan, ada yang juga penasaran gitu Bu. Bertanya-tanya, wah ini tertarik, penasaran, tapi juga bingung gitu Bu. Ada yang samar-samar juga ya Bu Happy ya? Iya, ada samar-samar gitu Bu. Samar-samar gitu ya. Semangat ingin belajar gitu kata Pak Lutfi. Ada juga, sudah ke proyek pelajar Pancasila gitu ya. Iya. Bingung gitu ya. Sama kok Bapak Ibu, saya awalnya juga bingung gitu ya. Kemudian ada yang menjawab nano-nano, ada yang semangat Pak Rois, terima kasih untuk kita jaga semangat Bapak Ibu, terutama yang ada di ruang ini, dan mudah-mudahan nanti selepas dari sini Bapak Ibu tetap bersemangat dalam menjalankan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah masing-masing seperti itu. Luar biasa sekali untuk malam ini, masih banyak yang ingin menuliskan perasaannya ketika mendengar kata kurikulum gitu ya. Semangat Pak Lima, Bu Nurul menyenangkan, Bu Ririn ingin lebih tahu apa sih Merdeka Belajar, semangat berubah, ingin tahu. Sama Bapak Ibu, sebetulnya kurikulum sendiri saya juga merasakan hal yang sama kok. Walaupun saya sudah beberapa kali mengikuti ruang-ruang belajar terkait dengan kurikulum Merdeka, saya tetap merasakan suatu ketika, loh, apa yang saya pelajari kemarin kok sudah berubah ya? Ada nggak yang sama dengan saya, Bapak Ibu? Jadi antara bulan Juni dengan bulan Juli, begitu ya, itu kayaknya sudah ada perubahan cepat banget gitu ya. Saya belum sempat tahu kok tiba-tiba keputusan menterinya sudah berubah gitu ya. Isinya juga berubah. Ini perubahannya di mana begitu ya. Nah, izin share screen ya Bu Happy. Nggih Bu.
kasih. Jadi pada sesi ini teman-teman, saya ingin berbagi aja ke teman-teman semua yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kerangka dasar kurikulum merdeka. Sebenarnya saya yakin banget bahwa Bapak Ibu yang berada di sini sudah banyak mengenal kurikulum merdeka, sudah banyak mengikuti ruang-ruang belajar terkait dengan kurikulum merdeka, dan saya yakin bahkan di sini juga banyak sekali Bapak Ibu yang sudah pernah memberikan atau mendiseminasikan hasil belajarnya ke rekan-rekan guru di sekolah melalui program guru penggerak seperti itu. Bapak Ibu sekalian, Bu Happy, mohon maaf saya tidak bisa mengubah slide saya. Mungkin ini ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang perubahan kurikulum, nah ada pertanyaan why-nya gitu ya. Nah, kenapa sih kurikulum merdeka itu? Jadi kalau saya mengibaratkan itu bagaikan HP atau handphone yang saat ini mulai dari ada iPhone, kemudian ada Android, kemudian ada CDMA yang dulu pernah ada seperti itu. Nah, ternyata perubahan kali pertama ada handphone, mungkin Bapak Ibu yang dimiliki adalah Nokia gitu ya. Kalau saya Ericsson yang bunyinya sangat khas dan bentuknya yang besar dan tebal seperti itu. Nah, lama-kelamaan proses komunikasi terjadi semakin sulit gitu ya, semakin tidak terjangkau. Sinyal juga semakin lemah. Kadang-kala kalau antenanya begitu ya Bapak Ibu sampai ada gambar-gambar yang lucu gitu ya, meme gitu ya. Nah, ternyata ada yang sampai handphonenya itu dipasang di pohon karena sinyalnya kurang kuat. Nah, itu di masa lalu kita seperti itu. Nah, kenapa lama-kelamaan IT, handphone, itu mulai ada perkembangan. Bahkan untuk perkembangan adanya teknologi handphone ini sebagai alat komunikasi, ternyata juga semakin cepat kan Bapak Ibu. Belum sampai, mohon maaf suaranya bocor, tadi Mbak Happy. Terima kasih. Jadi adanya perubahan atau perkembangan dari handphone sendiri begitu semakin cepat ya Bapak Ibu. Ya, semakin cepat. Kalau dulu mungkin beberapa tahun baru muncul tipe barunya. Nah, sekarang ganti bulan pun bisa jadi akan terjadi perubahan fitur-fitur yang ada di handphone tersebut. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, apa yang menjadi penyebab adanya para pelaku IT gitu ya untuk terus meningkatkan fitur-fitur yang ada di handphone dari produknya? Itu bisa dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Oke, tunggu ya Bapak Ibu. Saya masih di. Oke, karena kebutuhan, karena mengikuti perubahan zaman. Karena kebutuhan ya, rata-rata teman-teman jawabannya adalah sama, karena perubahan zaman, perubahan aplikasi meningkat, produsen HP selalu mengikuti perubahan zaman gitu ya, perubahan tuntutan sosial gitu. Nah, perkembangan teknologi, hasil yang lebih baik, jadi itu masih dalam konteks teknologi handphone begitu. Nah, bayangin Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang kurikulum merdeka, yang kita hadapi adalah murid, yang kita hadapi adalah masa depan bangsa ini. Ketika anak-anak kita berikan sesuatu yang tetap, ketika anak-anak murid kita di sekolah itu kita berikan sesuatu yang sama, tidak sesuai dengan pada zamannya, tidak sesuai dengan kebutuhannya, seperti yang disampaikan Bu Alfi tadi, apa jadinya kira-kira Bapak Ibu? Anak-anak kita, murid-murid kita akan semakin tidak adaptif, akan mudah terevolusi begitu ya, akan mudah jatuh dan tidak bisa menghadapi masalah-masalah kehidupannya dikarenakan apa yang kita berikan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, gambaran umum dari kurikulum merdeka.
Nah, Bapak Ibu, dalam mempelajari kurikulum Merdeka ini, mohon Bapak Ibu untuk rileks gitu ya. Jadi semua orang itu pada dasarnya suka belajar, tapi tidak suka dipaksa belajar. Dulunya Bapak Ibu sebelum saya mengikuti komunitas guru belajar, kadangkala saya kalau tidak ditugaskan oleh sekolah, tidak ditugaskan oleh kepala sekolah, takut nih Bapak Ibu untuk belajar. Apalagi saat-saat ini banyak sekali forum-forum seperti itu yang wah kalau nggak ada penugasan dari kepala sekolah kita jadi apa ya salah gitu ya. Nah, akan tetapi Bapak Ibu kesadaran-kesadaran internal, jadi perubahan-perubahan paradigma lama ke paradigma baru yang seperti disampaikan oleh Bu Alfi itu sangat-sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru yang saat ini apa ya dalam tanda kutip tengah menghadapi tantangan perubahan kurikulum, tidak hanya kurikulum tapi juga perubahan kebutuhan murid dalam hal belajar. Nah, semua orang suka belajar tapi tidak suka dipaksa belajar. Bukan drilling tapi menumbuhkan rasa ingin tahu. Setiap tahun Bapak Ibu mempersiapkan ujian nasional, mempersiapkan ujian semesteran dengan memberikan drilling gitu ya kepada murid-murid berupa soal yang bahkan kemudian kita berikan kunci jawaban gitu ya agar nanti bisa lancar ketika ujian sudah dilaksanakan. Apakah itu nanti akan menjadi solusi pendidikan di murid-murid kita seperti itu. Jadi mari kita mengubah apa yang sudah kita lakukan di masa lalu yang merupakan sebuah miskonsepsi yang merupakan bukan kebutuhan murid-murid kita. Nah, bukan murid sudah sampai mana ya Bapak Ibu? Sudah sampai beberapa dia mempelajari suatu materi, tetapi murid sudah bisa apa? Apa perilaku dan kebiasaan baru yang sudah bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang terpenting dan menjadi esensi dalam kurikulum Merdeka saat ini. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal materi yang akan saya berikan, ini cukup merupakan gambaran umum ya, Bapak Ibu. Nanti di hari-hari berikutnya akan disampaikan oleh narasumber yang lain, akan diberikan perbagian dan akan lebih detail begitu ya ke Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu kerangka dasar kurikulum itu peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui hal yang paling fundamental yaitu kurikulum. Jadi kurikulum itu bersifat dinamis, lentur, fleksibel. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang belajar kurikulum sudah tegang, sudah bingung, sudah merasa tantangannya terlalu berat seperti itu nanti akan dampaknya juga kepada Bapak Ibu. Kita belajar akan menjadi kurang semangat ya, menjadi kurang bermakna dan nantinya Bapak Ibu juga akan mengalami fase-fase di workshop ini juga akan mengalami suatu apa ya ketegangan atau stressing di penugasan mungkin Pak Agus ya, sehingga Bapak Ibu perlu menghadapi perubahan atau menghadapi kurikulum Merdeka ini dengan fleksibel seperti itu. Karena kurikulum sendiri bersifat dinamis Bapak Ibu, sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman, maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru seperti yang disampaikan oleh Bu Alfi tadi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu terbentuklah kurikulum sekolah penggerak pada jenjang PAUD sampai dengan SMA ya, dan di jenjang SMK yang dinamakan dengan SMKPK atau SMK Pusat Keunggulan. Nah, bedanya Bapak Ibu ketika sekolah itu menjadi sekolah penggerak, maka di jenjang SD gitu ya, misalkan maka satu sekolah itu akan menjadi sekolah penggerak. Tetapi pada SMK sebagai pusat keunggulan, maka tidak semua atau belum tentu semua kompetensi yang ada di SMK atau di sekolah tersebut menjadi pusat keunggulan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat berbeda sekali kita berbicara di jenjang SMK dengan jenjang yang lainnya. Nah, salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak itu adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui apa nih kewenangan pemerintah pusat dan apa kewenangan dari satuan pendidikan
pada saat menyusun kurikulum seperti itu. Nah, dari sini terlihat Bapak Ibu bahwa pemerintah pusat itu memiliki kewenangan untuk menetapkan satu struktur kurikulum gitu ya. Jadi struktur kurikulum itu adalah sebuah sebuah pengorganisasian belajar yang nanti akan dipakai oleh sekolah gitu ya. Tiap materi pelajaran harus diampu berapa waktunya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Itu juga sudah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian ada capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen seperti itu. Nah, untuk satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya minum sebentar. Karena seharian saya, mohon maaf, ini tadi ada aktivitas baru selesai, jadi agak terkendala dengan suhu seperti itu. Nah, setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, kebijakan sekolah yang terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Nah, Bapak Ibu, mohon dipahami bahwa dalam menyusun visi misi dan tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen, ini mohon tidak dipahami ini dibuat oleh kepala sekolah saja. Mohon tidak dipahami ini yang membuat adalah guru yang ditunjuk untuk membuat kurikulum operasional satuan pendidikan. Akan tetapi, kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh satuan pendidikan ini merupakan hasil dari kolaborasi guru, dari kolaborasi kepala sekolah, staf tata usaha, kemudian ada komite sekolah, komite pembelajaran, dan mungkin adanya masyarakat setempat, tokoh masyarakat, juga dunia usaha dan dunia industri. Nah, itu sudah satu paket Bapak Ibu yang nantinya akan lebih memudahkan sekolah tersebut untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kurikulum merdeka. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar ya bahwa kurikulum itu kalau ganti menteri ganti kurikulum ya. Nah, kira-kira salah atau betul Bapak Ibu? Saya ingin tahu jawabannya di kolom chat gitu ya. Kalau Mbak Alfi tadi pakai praktek, saya betul, Bu. Bagaimana Bapak? Boleh? Insya Allah betul. Ganti kurikulum, ganti menteri. Jadi Pak Anies waktu Menteri Pendidikannya Pak Anies memakai kurikulum 2013 gitu ya. Ketika ganti Pak Anies ke Pak Muhajir 2000 pakai kurikulum 2013. Ganti menteri bukan ganti kurikulum. Tidak selalu ya Bapak ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap bahwa ganti kurikulum itu adalah ganti menteri, itu sesuatu yang miskonsepsi banget ya, yang mungkin paradigma lama dan harus kita rubah mulai sekarang seperti itu. Nah, sebetulnya kurikulum ini, kurikulum merdeka ini, yang mungkin ada yang menyebut kurikulum baru nih gitu ya. Nah, kurikulum ini sebenarnya meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di kurikulum merdeka, apakah masih ada kurikulum 2013 yang dipakai Bapak Ibu? Masih ada ya? Masih ada ya? Bu, masih. Oke. RPP masih ada. Masih. Baik, RPP masih ada. Gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang esensinya sama dengan kurikulum merdeka di kurikulum 2013. Oh, berarti kurikulum merdeka itu apakah hanya ganti istilah seperti itu? Tidak, Bapak Ibu. Jadi seperti dijelaskan di awal bahwa kurikulum ini meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum sebelumnya. Kalau dulu ada KIKD, Bapak Ibu, sekarang bernama capaian pembelajaran, ini memang ada sedikit atau ada beberapa perbedaan yang sangat esensial, begitu ya, antara KIKD dan capaian pembelajaran. KIKD disampaikan di setiap tahun
seperti itu di satu jenjang, sedangkan capaian pembelajaran dilaksanakan pada satu fase begitu ya, dan satu fase itu tidak langsung satu jenjang begitu ya. Kalau di jenjang SD, nah ini kan ada 3 fase nih Bapak Ibu, fase A di kelas 1 dan kelas 2, fase B di kelas 3 dan kelas 4, kemudian fase C ada di kelas 5 dan kelas 6 seperti itu. Nah, beda lagi ketika kita berbicara KIKD. KIKD dipaksakan selesai pada setiap jenjangnya seperti itu. Jadi serupa tapi tidak sama, dan bukan hanya sekedar ganti istilah, tapi memang ada beberapa hal esensial yang memang harus kita lebih detail untuk menjelaskan lebih lanjut gitu ya terkait dengan perubahan-perubahan tersebut. Nah, kurikulum yang meneruskan dari kurikulum lama ini, kalau di kurikulum Merdeka ini berbasis kompetensi. Kemudian pembelajarannya itu juga lebih fleksibel. Dan yang terakhir adalah karakter Pancasila sangat nampak sekali di sini pada semua mata pelajaran. Jadi sinergi antara kegiatan pembelajaran yang sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin begitu ya, interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Kalau begitu, apakah dulu tidak ada karakter Pancasila? Tetap ada, Bapak Ibu. Kalau dulu di kurikulum 2013 muncul di pelajaran PKN saja begitu, tetapi di kurikulum Merdeka karakter Pancasila sudah harus masuk ke semua mata pelajaran. Nah, bedanya lagi kurikulum Merdeka ini dengan kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka ini menguatkan praktik kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi kalau yang pertama adalah menguatkan kurikulum lama, meneruskan kurikulum lama, maka yang kedua kurikulum Merdeka ini adalah menguatkan kurikulum yang lama. Dalam hal apa Bapak Ibu? Struktur minimum. Struktur minimum, pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan yang dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Nah, yang kedua, kuatnya di mana? Ketika kita berubah ke kurikulum Merdeka, di otonomi Bapak Ibu. Dulu, Bapak Ibu guru ketika membuat RPP, begitu ya, ini sebagai contoh konkret saja, kita harus menyesuaikan format-format yang sudah ditentukan seperti itu. Kita memakai strategi-strategi pembelajaran yang sudah tersedia seperti itu, sehingga kita otonomi guru menjadi lebih sedikit daripada di kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum ini memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Nah, jadi di sini pemerintah menyediakan buku teks Bapak Ibu dan perangkat ajar yang membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, ini hanyalah panduan yang bisa dijadikan referensi, bukan sebagai kewajiban harus pakai ini. Harus pakai apa yang diberikan oleh pemerintah seperti itu, tidak Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kurikulum mereka ini menguatkan kurikulum sebelumnya? Lebih sederhana Bapak Ibu. Perubahan yang seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya, tujuan, arah perubahan, dan merancangannya jelas dan mudah difahami sekolah dan pemangku kepentingan, ini akan menjadi sesuatu yang lebih ringan tentunya bagi sekolah, bukan hal yang memberatkan. Nah, saya paham ketika saya berbicara seperti ini, Bapak Ibu, apa Bu, saya lebih stres nih, saya ditugasi kepala sekolah untuk membuat kurikulum, membuat modul ajar, membuat KOSP seperti itu ya. Jadi mohon teman-teman lebih rileks lagi gitu ya. Jadi hadapi dengan senyuman, hadapi dengan bahagia, insya Allah nanti solusi akan mengalir. Karena sejatinya kurikulum Merdeka ini menguatkan kok Bapak Ibu, tidak melemahkan sama sekali Bapak Ibu guru yang diberikan tugas untuk
menyusun KOSP misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah kurikulum Merdeka ini menguatkan dalam hal apa? Gotong royong, Bapak Ibu. Jadi kurikulum ini sangat cepat sekali implementasinya, sangat cepat sekali dilaksanakan karena adanya proses gotong royong. Pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi, termasuk Kemenak, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Belum lagi keterlibatan dari tokoh-tokoh pendidikan, non-pendidikan, dari ahli-ahli coaching seperti itu ya. Itu sudah dirangkul dan dirangkum semua bergotong royong bersama-sama bagaimana supaya kurikulum Merdeka ini benar-benar menguatkan kurikulum yang lama. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, 5 menit lagi. baik Bu, terima kasih Bu Happy alarmnya. Ya. Yang ketiga adalah penguatan literasi, numerasi yang membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Kita tahu Bapak Ibu bahwa penguatan literasi dan numerasi ini adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Jadi sebagai contoh, kemampuan memahami informasi berupa teks yang dipadukan dengan grafik dibangun melalui beberapa mata pelajaran. Nah, oleh karena itu tidak benar bahwa literasi dan numerasi itu pemiliknya itu hanya guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja. Jadi paradigma lama yang menganggap bahwa itu adalah milik mata pelajaran tertentu, maka di paradigma yang baru ini sudah masuk ke semua mata pelajaran seperti itu. Lebih lanjut, Bu Happy, saya nggak bisa memindah slide ya. Kalau profil pelajar Pancasila, rupanya semuanya juga sudah hafal nih, ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Jadi ada berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, dari sini Bapak Ibu, di sini ada ada elemennya ya, kemudian di sini ada subelemen. Nah, subelemen inilah yang nanti akan menjadi bekal Bapak Ibu untuk menyusun baik tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran maupun di modul ajar seperti itu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu kerangka kurikulum itu selain profil pelajar Pancasila, ini ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Alfi ya, Bapak Ibu nanti boleh ditanyakan kembali lewat WhatsApp atau Jabri secara pribadi gitu ya, bisa ditanyakan untuk CV-nya ke Bu Happy begitu. Jadi seperti itu untuk prinsip pembelajaran ada 5 Bapak Ibu. Sebenarnya untuk 5 prinsip pembelajaran ini memang wajib diketahui. Kalau saya disuruh menghafal juga nggak hafal kok Bapak Ibu. Misalkan ditanya, saya pas nggak buka atau begini ya, Bu Umi 5 prinsip pembelajaran itu apa ya gitu ya. Saya nggak hafal Bapak Ibu, sama dengan Bapak Ibu. Jadi kita bisa belajar memahami dulu. Kalau memahami kita nanti bisa istilahnya itu bisa esensi dari prinsip pembelajaran yang 5 itu kita akan hafal-hafal dengan sendirinya kalau sering dipakai seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah prinsip asesmen Bapak Ibu. Ini juga ada 5. Saya juga nggak hafal Bapak Ibu, tapi cukup mudah untuk dipahami bagaimana prinsip asesmen di profil untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, ini untuk Merdeka Belajar. Sebenarnya apa sih di Merdeka Belajar itu yang perlu diketahui atau dilakukan Bapak Ibu guru atau yang pernah diterima Bapak Ibu guru? Ada 4 ya, ada peningkatan kapasitas guru, peningkatan kapasitas satuan pendidikan, asesmen nasional, dan kurikulum Merdeka. Kemudian prinsip pegangan penyusunan kurikulum. Nah, ini tadi sebenarnya kita lebih detail gitu ya dari penjelasan di awal. Dan ini juga penjelasan secara skematis begitu ya, mana yang diberikan oleh pemerintah gitu. Dan skema ini juga sudah banyak diketahui oleh Bapak Ibu guru. Jadi garis ini memisahkan ini yang given dari pemerintah
dari Kemdikbudristek ya, sedangkan yang ini adalah kewenangan dari sekolah seperti itu. Jadi lebih mudah dipelajari. Nah, ini Bapak Ibu penetapan tujuan pembelajaran nanti akan dijelaskan di sesi hari yang lain gitu ya, dengan narasumber yang lain, bagaimana membuat suatu tujuan pembelajaran begitu ya. Apa sih maksudnya tujuan pembelajaran? Kenapa harus ditetapkan terlebih dahulu memakai backward design begitu ya? Itu nanti saya yakin Bapak Ibu akan menerima di workshop ini. Nah, ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan berpusat pada siswa itu yang bagaimana? Tadi sudah sempat sih dijelaskan sama Bu Alfi ya, disinggung asesmen diagnostik gitu ya. Setiap anak itu cerdas, teaching at the right level, pembelajaran berdiferensiasi, umpan balik yang efektif, voice and choice. Nah, Bapak Ibu kalau ingin melihat detail video-video dan materi-materi modul yang ada di sini yang berpusat pada siswa, Bapak Ibu bisa membuka di platform Merdeka Mengajar atau bisa memakai referensi di sekolah.mu seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, esensial, relevan, dan kontekstual. Nah, ini apa sih maksudnya gitu ya? Jadi bertujuan jelas Bapak Ibu. Jadi esensial itu materi dan konten dikurangi gitu ya. Dicari yang penting-penting saja. Kemudian kontekstual, itu yang sesuai dengan kondisi seperti yang dijelaskan oleh Bu Alfi tadi, dan tentu saja relevan karena anak memiliki kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, ini Bapak Ibu nanti slide akan kita berikan. Di sini ada sedikit diferensiasi dalam kurikulum Merdeka, begitu bagaimana alurnya. Bapak Ibu bisa mengetahui dari sini bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid di kurikulum Merdeka. Strategi manajemen diferensiasi pembelajaran juga sudah ada sebetulnya, tapi karena keterbatasan waktu mungkin bisa ditanyakan jika Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam memahami ini. Nah, ini nih Bapak Ibu, yang paling esensial dari seluruh materi yang saya berikan adalah bagaimana kita sebagai guru dan kita membimbing murid untuk belajar dengan cara belajar 5M. Jadi bagaimana kita memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal Bapak Ibu, menjadi fondasi Bapak Ibu untuk menjadi guru Merdeka Belajar maupun membentuk murid yang Merdeka Belajar, seperti itu. Nah, penerapan diferensiasi mana yang salah dan mana yang benar ya, bukan mana yang salah, bukan yang benar, tapi mana yang bukan diferensiasi dan mana yang diferensiasi nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ini ada contoh RPP matematika, ini memakai backward design. Jadi backward design itu alurnya seperti ini Bapak Ibu, diawali dengan profil murid, tujuannya bagaimana, tujuan pembelajaran, kemudian tarik ke bawah dulu bukti dan asesmen, ke kanan strategi pembelajaran dan cakupan. Nah, 5 hal inilah yang menjadi wajib ada di RPP, dan nggak harus Bapak Ibu berlembar-lembar, tetapi cukup 1 lembar gitu ya, tetapi sudah bisa menggambarkan bagaimana Bapak Ibu merencanakan suatu pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, ayo merdekakan diri. Orang yang terbelenggu tidak dapat memerdekakan orang lain. Bapak Ibu, saya yakin di Banyuwangi dan daerah lain sudah banyak guru penggerak. Mari kita bergerak bersama-sama untuk berdampak kepada murid. Terima kasih dari saya. Mungkin seperti itu, Bu Happy. Mohon maaf jika ada kekurangan dan mungkin jika ada pertanyaan nanti disampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu Umi. Masya Allah, ini sangat lengkap dari Bu Alfi tadi. Sudah ada beberapa paparan yang membuat kita lebih positif lagi nih. Apalagi juga ditambah dari Bu Umi, kurikulum yang baru ini kita harus fleksibel. Jangan sampai stres gitu ya, Bu Umi ya. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan memasuki di sesi tanya jawab Q&A, dan yang pertama ini sudah ada nih, sepertinya tadi Pak Kasyadi ini dari tadi mau raise hand. Nah, ini mau langsung raise hand ini atau saya bacakan di chat nih Pak Kasyadi nih?
Ya langsung aja Bu. Boleh kalau mau langsung, silakan Pak Kasyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Alfi dan Bu Umi materinya luar biasa. Alhamdulillah. Mojokerto sama Jombang, alhamdulillah juga tetangga. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yang saya tanyakan ada satu untuk Bu Alfi sama Bu sama dengan chat, cuma hanya saja ini Bu. Dalam rangka untuk kita memahamkan dan memberikan pengaruh positif terhadap teman sejawat, karena sementara ini kurikulum yang merdeka yang ada di sini, artinya banyak yang teman sejawat belum menerima dengan sepenuhnya. Nanti bagaimana strategi dan pendekatan kita sehingga mereka bisa menerima dengan lapang dada dan menerapkannya. Terus untuk yang Bu Umi, tadi kaitannya dengan kewenangan pemerintah pusat sama pemerintah sama satuan pendidikan, yaitu dari prinsip yaitu pembelajaran dan asesmen. Apa bedanya dan persamaannya? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja Ibu mungkin. Bu Alfi dulu, boleh? Baik, terima kasih Mbak Happy. Assalamualaikum Pak Kasyadi. Dekat ya Pak ya? Jombang Mojokerto, kita tetangga. Oke, baik, langsung saya jawab ya Pak ya. Gimana sih caranya? Emang benar sih Pak Kasyadi ya, seperti tadi Pak, difusi inovasi ya Pak ya, suatu perubahan itu pasti Pak, pasti tantangan ya untuk dapat merubah, karena kita paham juga teman-teman, merubah ekosistem itu emang nggak mudah, apalagi teman-teman kita udah ada di zona nyaman, mereka udah lama ada di zona, ada di rumah lama istilahnya ya. Kalau mau diajak berubah tuh pasti nano-nano nanti ceritanya. Nah, jadi gimana sih caranya? Kembali lagi Pak, izin alarm kalau kita ingat dari Ki Hajar Dewantoro ya Pak ya, dengan ajaran beliau ing tut, yaitu yang pertama adalah ingarso sum tulodo. Saya yakin Pak Kasyadi sebagai inovator di sekolahnya lakukan dulu. Mohon maaf nih Pak Kasyadi sebagai guru Pak atau kepala sekolah. Sebagai guru Bu. Ya. Oh baik, nah jadi Pak Kasyadi silakan praktik dulu Pak, merdeka belajar di ruang kelasnya Pak. Nah setelah praktik praktik merdeka belajar di kelasnya, jangan didiamkan di situ Pak. Kalau saya sih biasanya sih Pak, saya sebar-sebar tuh praktik baik saya Pak. Saya buat status, nanti banyak nih beberapa teman kepo, tanya-tanya gimana tuh Bu Alfi caranya gitu. Nah saya tulis juga di Facebook saya banyak di Facebook Pak. Bolehlah teman-teman melihat nanti ya Facebook saya di Alfi Lelatin. Nah, terus saya tuh tipenya orang yang suka foto-foto, Pak. Nah, dari foto-foto itu, Pak, promosi nih Bu Alfi akhirnya. Saya cara meracuni teman-teman tuh, Pak, ini Pak, saya buat kumpulan praktik baik saya, Pak. Dan alhamdulillah ini udah jilid yang ketiga, Pak. Jilid yang pertama, ini ya teman-teman, istilahnya Pak ya, sedikit sih, ini bagi saya bonus sih Pak sebenarnya. Begitu kepala dinas saya tahu, langsung telepon wilker saya, saat itu di tahun 2019 Pak, belum merdeka belajar. Tapi alhamdulillah saya sudah bergabung di komunitas Guru Belajar Nusantara, sudah banyak prinsip-prinsip merdeka belajar yang saya terapkan di kelas. Beliau langsung telepon wilker saya, siapa Bu Alfi itu? Saya minta data beliau. Ternyata saat itu saya masih golongan 3A, dikiranya beliau tuh saya udah layak jadi kepala sekolah, saya udah direkomendasikan Pak sama beliau. Tapi enggak, saya saat ini sih masih sebagai guru aja, saya masih ingin bertemu dengan murid, karena sampai saat ini pun Pak Kasyadi, saya pun juga masih proses belajar. Masih banyak kesalahan, masih banyak miskonsepsi yang saya lakukan juga. Tetapi teman-teman dengan refleksi, nah itulah kunci kita. Refleksi yang pertama kita ingat lagi komitmen pada tujuan. Tujuan kita itu untuk siapa sih? Untuk murid. Oke, pasti dalam dalam menjaga komitmen kita ini pasti banyak tantangan. Nah, ingat lagi alarm dari Ki Hajar Dewantoro, guru itu salah satunya tuh harus kendel, Pak. Kendel dan bandel, itu dia, Pak. Nah, prinsip teman-teman, kalau kita udah merasa benar buat murid kita, why not? Gitu kan. Tapi emang ini nggak mudah, teman-teman. Pasti butuh keteguhan hati nih. Nah, yang kedua adalah mandiri terhadap cara, Pak. Saya punya praktik, Pak, di sini. Sekolah saya juga, saya dari sekolah negeri, Pak, pasti bosnya terbatas.
saya melihat ada banner bekas dari penilaian PKKS ya, itu banner masih bagus, saya potong aja Pak, saya tempel di kelas buat memajang hasil karya murid saya. Nah, seperti itu sih Pak, makanya yang saya sebutkan tadi Pak, kreatif itu salah satunya dari kiri Pak, dari keterbatasan. Kalau nggak gitu mah nggak bakalan keluar nih ide-ide kreatif kita. Lalu yang ketiga adalah refleksi Pak Kasyadi, kita selalu berefleksi apa nih yang kurang, apa yang kurang. Nah, kalau saya Pak Kasyadi biasanya tuh saya buat yang namanya ini nih kotak saran Pak. Nah, tapi dari situ anak-anak saat menuliskan tuh nggak perlu menuliskan namanya karena kita juga manusia biasa ya Pak ya. Ketika kita tahu si A si B ngasih apa ini saran, kita kayak oh ternyata Bu ini kok gini-gini, kita pasti secara nggak langsung tuh kita pasti kasih rasa beda. Jadi tulis nak, tapi nggak bisa diberi nama ya. Misal nih, menurut kalian Bu Alfi itu gimana sih? Nah, terus kalian tuh pengennya Bu Alfi itu yang gimana sih nak? Nah, seperti itu sih Pak Kasyadi. Jangan lupa ya Pak ya, mulai sekarang saya tunggu kumpulan praktik baik dari Pak Kasyadi, Merdeka Belajarnya, kita sebar Pak di seluruh Nusantara. Oke, terima kasih Pak Kasyadi. Wow, luar biasa. Semoga bisa menjawab ya Pak Kasyadi, trik-triknya, ada refleksi dan juga pastinya harus dibuktikan gitu ya Bu Alfi ya. Oke. Betul Bu. Lanjut ke Bu Umi, tadi juga pertanyaan Pak Kasyadi menuju ke Bu Umi nih. Apakah Bu Umi ini masih on nih? Masih Bu. Oke Bu. Saya di sini Bu. Siap-siap. Monggo Ibu bisa dijawab dari Pak Kasyadi tadi terkait kurikulum gitu ya Pak ya, perbedaan. Boleh diulang lagi kalau misalnya ini Pak, ke Bu Umi Pak. Ya, ini Bu Umi. Untuk tadi kewenangan pemerintah pusat sama untuk satuan pendidikan ada prinsip pembelajaran asesmen. Nah, ketika juga itu ada pembelajaran sama asesmen di satuan pendidikan, itu ada bedanya dan persamaannya apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kasyadi. Salam kenal ya Pak ya. Kita tetanggaan juga gitu ya. Saya sempat minta nomornya Pak Kasyadi juga kemarin karena saya lihat begitu aktifnya Pak Kasyadi belajar gitu ya. Ini Bapak terkait dengan apa yang saya jelaskan tadi bahwa pemerintah pusat itu sudah memiliki kewenangan atau sudah memberikan panduan kepada kita semua Bapak Ibu guru semua terkait dengan prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen gitu. Nah, di sini adalah ibaratnya adalah semacam rel Pak. Jadi prinsip yang diberikan pemerintah 5 prinsip pembelajaran dan 5 prinsip asesmen itu adalah rel kita untuk melaksanakan kewenangan atau membuat kewenangan dalam menentukan pembelajaran dan asesmen di sekolah. Nah, ketika di prinsip pembelajaran itu bersifat sederhana, maka ketika kita menyusun atau memilih strategi pembelajaran di kelas kita itu terlalu rumit, yang tidak bisa dilaksanakan atau dicari bahan-bahannya dari murid, itu berarti kita sudah keluar dari rel prinsip pembelajaran. Baca Pak, mungkin bisa diulik. Baik, terima kasih Bu Umi. Semoga Bu Umi dan Bu Alfi menjawab pertanyaan Pak Kasyadi ya, Bapak, dan segera aksi nyatanya. Wah, ini selanjutnya saya akan bacakan dari kolom chat Bu Alfi dan Bu Umi. Ini dari Bu Yusrotul Fariha. Terkait dengan paparan Ibu Alfi, tidak ada KKM pada kurikulum ini. Lalu bagaimana melihat perkembangan kognitif anak? Begitu, Ibu. Boleh langsung dijawab nih, Bu. Saya izin menjawab, Bu Happy. Oke, baik Bu. Emang tadi saya sampaikan ya Bu ya, dalam kurikulum Merdeka ini memang nggak ada lagi yang namanya KKM, tapi yang ada adalah ketercapaian pembelajaran. Nah, ketercapaian pembelajarannya yang gimana sih? Jadi ibaratnya kayak gini nih Bu Yusrotul. Kita ingat ya Bu ya, dalam IKM ini yang pertama adalah kita perlu melakukan yang namanya analisis diagnosis. Nah, diagnosis tadi dibagi jadi 2, kognitif dan non kognitif. Nah, dalam hal ini kan yang ditanyakan Bu Yusrotul kan kognitifnya anak nih. Jadi Bu, di awal itu kan Ibu punya data nih, kemampuan awal si A ini berapa sih? Misal nih Bu, si A di saat Ibu melakukan assessment ini dia dapat
nilai dapat skor 80. Nah, sedangkan si B saat ikut asesmen ini dia dapat skor 50. Nah, di awal jelas bagus yang mana nih Bu? Bagus yang A ya Bu ya. Nah, setelah Ibu dapat data di awal, tentu Ibu melakukan yang namanya proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran itu, Bu, ternyata ketika Ibu melakukan penilaian formatif, ya, misal nih belum sampai ujung deh, nggak sampai sumatif ya, kita pakai yang assessment for learning ya. Nah, di sana ketika Ibu melihat sudah mulai ada perubahan